Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama masalah nafkah yang wajib atas suami. Jadi nafkah yang wajib atas suami itu satu, memberikan tempat tinggal, dan ini sekedar memfasilitasi, tidak harus dihak milikan kepada istri. Yang penting memfasilitasi tempat tinggal, entah beli rumah, bangun rumah, atau ngontrak, sama saja, gak ada masalah. Yang kedua pakaian. Jadi pakaian itu ya satu style pakaian minimal lah, istilahnya itu ya setahun ganti 2 kali lah gitu. Jadi itu minimal. Nah masalah diganti apa enggak, lebih dari itu ya lihat kondisi kan gitu kan. Yang ketiga masalah makanan minuman. Jadi makanan minuman ini ya menyesuaikan kemampuan suami, juga kondisi istri, juga di mana mereka tinggal. Jadi kalau umumnya di situ itu umpamanya itu orang untuk makan, kan yo di situ ada makan, ada listrik, makan macam-macam kan. Namanya kaitan kebutuhan sehari-hari. Itu harus suami yang memenuhi semua. Bahkan seumpama istri ini anak orang terpandang yang biasa dia ini dikasih pembantu, maka suami pun wajib kasih pembantu kan gitu kan. Jadi ini makanan, minuman, peralatan masak dan yang kaitan dengan itu semua itu tanggung jawab suami. Keperluan anak semua tanggung jawab suami. Ini yang jelas. Terus yang kedua, bagaimana mengenai sikap suami yang lebih perhatian dengan HP-nya, kurang perhatian dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Jelas ini sikap yang salah gitu loh. Jadi HP itu ya ada waktu kalau memang diperlukan. Kemudian istri, anak itu juga suatu punya hak, mereka punya hak gitu loh. Maka jangan sampai kita ini lebih memperhatikan orang lain, malah menyanyiakan daripada orang yang paling dekat dengan kita, orang yang banyak jasa dengan kita, yaitu istri kita. Maka kalau laporan kamu itu benar, suami itu kurang perhatian dengan anak, istri, ini sikap yang salah. Apalagi sampai dia ini mukul, itu ada nas hadis itu. Mukul istri itu enggak bagus. Jadi memukul istri itu boleh kalau memang kondisi istri itu nusus. Alasannya begitu. Istri nusus, tidak taat sama suami, dinasihati nggak mempan, itu dipukul dengan syarat pukul yang di selain wajah dan tidak pukulan yang tidak menyakitkan. Adapun pukulan di wajah ini nggak boleh, ada nasnya itu. Jadi memukul wajah itu, apalagi wajah istri ini satu larangan. Ada larangan khusus sabda Nabi SAW kepada para suami. Ini jelas suami yang tidak baik gitu loh. Jadi yang begitu itu harus dinasihati. Baca itu kitab Riyadhus Shalihin itu loh. Baca kitab Riyadhus Shalihin juz 2 atau berapa itu kalau sarahnya itu. Bab ini hukukuz zaujain itu. Jadi suami itu dilarang oleh baginda Nabi SAW memukul mukanya gitu. Nah terus kalau ini kondisi berlarut-larut, tidak ada perubahan, apakah boleh istri menuntut cerai? Kalau secara agama boleh. Jadi termasuk alasan istri boleh minta cerai ini baik secara aturan negara, baik secara aturan agama, yaitu apa? Suami tidak memenuhi nafkah. Minimal nafaqatul mu'sir. Jadi nafkahnya orang yang tidak mampu. Ini kalau suami itu memang yang diberikan nafkahnya itu nggak cukup lah, nggak cukup itu kan satu kata-kata yang luas gitu kan. Nggak cukup tuh memang bisa diartikan yang diberikan suami itu nominalnya nggak wajar gitu loh mamanya.
Jadi orang itu seorang istri punya anak 1 bulan cuma dikasih 600.000 umpamanya begitu. Istri dan anak kondisi hidup zaman sekarang apa-apa serba mahal. Ya dikasih 600.000 cukup cukup pokok iki. Nah ini namanya kan nggak cukup. Sedangkan beras masih beli. Nah, semuanya harus beli. Nah umpamanya begitu itu. Orang disuruh hidup 1 hari 20.000. Itu suruh makan 3 kali. Lah ini kan perkara yang sangat sangat berat gitu loh. Nah yang kedua namanya nggak cukup itu kan sebetulnya cukup cuma istrinya boros. Nah ini kan masalah lain gitu loh. Sebetulnya itu cukup lah, cukup secara umum tuh masyarakat di situ masih cukup. Walaupun toh ya terkadang makan sama tahu, tempe kan gitu kan. Itu kan yang masih wajar gitu loh. Makan tahu tempe itu masih wajar. Masih dianggap itu kehidupan normal gitu. Oh, itu juga berprotein kan gitu. Cuma karena istrinya ini orang yang suka kehidupan boros, nah itu akhirnya nggak cukup. Ini beda lagi, nggak bisa menuntut gini ini kan gitu kan. Nah yang kedua suami suka mukul termasuk tadi. Jadi suami yang suka mukul itu termasuk satu alasan baik itu secara agama ataupun secara hukum negara itu boleh minta cerai. Maka di antara taklek tolak yang dibaca di dalam nikah itu kalau dulu suami tanda tangan. Kan yang pertama tidak kasih nafkah. Kalau masih kasih nafkah tidak bisa. Yang kedua KDRT. Jadi ketika suami KDRT apalagi sudah berkali-kali begitu diingatkan nggak mempan kan gitu kan. Nah, itu istri boleh. Boleh dia untuk mengajukan ke pengadilan dan itu tidak berdosa gitu. Tidak berdosa. Jadi sampaikan ke suami kalau memang laporan itu benar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, af inna afdalakum imanan ahsanukum khuluqa wa khairukum li ahlihi. Jadi orang yang paling tinggi imannya itu tandanya yang paling baik budi akhlaknya. Jadi afdalukum imanan ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik imannya, paling tinggi imannya itu diantara tandanya paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa tuh? Sikap hati menghargai orang minimal itu loh. Hati yang bisa menghargai orang karena memandang orang lain itu punya kelebihan. Punya kelebihan. Jadi dan yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada istrinya. Jadi laki-laki itu sepandai apapun dia bayan, sepandai apapun dia ngaji ceramah kan gitu kan. Kalau dia ini tidak bisa menyantuni, berbuat baik kepada istrinya, itulah sebetulnya orang yang buruk dan sangat buruk begitu loh. Orang yang sudah banyak jasa kepada dia malah disia-siakan dan dipukuli dan dianiaya. Ini namanya orang yang sangat buruk. Nggih. Wallahu a'lam.